Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan lalu membahas soal dan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Rizky Maulana. Nama saya Muhammad Enjerwi. Nama saya Yudhistira Firdaus. Saya Muhammad Hanif Alisani. Saya Sabil Pangestu Samosir. Lalu di belakang kamera ada teman kami yaitu Noval Raisa Tama dan Putra Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Firdaus dari kelas 15 2C01. Materi, fungsi, dan model pertemuan 6. Anggota kelompoknya itu ada Adam Rizky Maulana, Noval Rais Tama, Yudhistira Firdaus, Muhammad Enzi Dwi Harwi, Putra Renaldi Nurholis, Muhammad Hanif Al Ihsani, Sabil Pangestu Samosir. Bahan kajian: 1. Fungsi. 2. Menyajikan fungsi. 3. Sifat-sifat fungsi. 4. Jenis-jenis fungsi. 5. Komposisi fungsi. Definisi fungsi. Fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain. Pengertian fungsi dalam matematika juga dapat diartikan sebagai suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal domain dengan suatu nilai tunggal dari suatu himpunan kedua Fx yang disebut daerah kawan kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil rank. Namun tidak semua relasi adalah fungsi. Yang membedakan fungsi dari relasi adalah setiap elemen himpunan domain hanya memiliki satu hubungan pada himpunan kodomain. Cara menyajikan suatu fungsi. Misalkan fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ada beberapa cara untuk menyatakan permasalahan tersebut, yaitu cara satu adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Dari permasalahan tadi, kita ketahui bahwa f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, yaitu sebagai berikut. F sama dengan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Sifat-sifat fungsi. 1. Fungsi injektif disebut fungsi 1, 1. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi 1, 1 injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa f sama dengan A, B adalah fungsi injektif apabila A sama dengan B berakibat f A sama dengan fb atau ekuivalen. Jika f A sama dengan fb, maka akibatnya A sama dengan B. 2. Fungsi surjektif. Fungsi f sama dengan A, B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku f A sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya rank. 3. Fungsi bijektif. Suatu pemetaan f sama dengan AB sedemikian rupa sehingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan f adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi 1, 1. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi linear. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan f x sama dengan ax plus b, a dan b konstan dengan a sama dengan 0 disebut fungsi linear. 2. Fungsi konstan. Misalkan f sama dengan ab adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Fungsi konstan fx sama dengan c adalah fungsi yang hasilnya tetap untuk setiap nilai masukan input. Grafik fungsi konstan memiliki nilai gradien m sama dengan 0. Misal fungsi fx sama dengan 4 merupakan fungsi konstan karena hasil dari fx adalah 4 untuk berapapun nilai x. Identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang sama yang digunakan sebagai argumennya. Ini juga disebut relasi identitas atau peta identitas atau transformasi identitas. Misalkan R adalah himpunan bilangan real. Fungsi f R ke R dengan Y sama dengan F buka kurung A tutup kurung sama dengan A untuk semua A, E, R disebut fungsi identitas. Di sini domain dan jangkauan atau kodomain dari fungsi f adalah R. Oleh karena itu, setiap elemen himpunan R memiliki bayangannya sendiri. Grafiknya berupa garis lurus dan melalui titik asal. Misalkan fungsi yang memetakan elemen himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke dirinya sendiri. G, A ke A sehingga G sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 4. Fungsi kuadrat. Fungsi f R ke R yang ditentukan oleh rumus f buka kurung X tutup kurung sama dengan AX2 plus BX plus C dengan ABC. R dan A sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. 5. Fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kembalikannya adalah f minus 1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f min 1 apabila f adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif. Tahapan menentukan fungsi inverse.
Mengubah Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung menjadi X sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Menuliskan X sebagai F min 1 buka kurung Y tutup kurung yang menjadikan F min 1 buka kurung Y tutup kurung sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Mengubah variabel milik Y dengan X sampai mendapatkan rumus fungsi. Rumus fungsi yang dimaksud adalah fungsi inverse F min 1 buka kurung X tutup kurung. 6. Fungsi polinom merupakan bentuk umum dari fungsi konstan linear identitas dan kuadrat yang ditulis F buka kurung X tutup kurung sama dengan AN XN plus A buka kurung N minus A tutup kurung XN minus 1 plus titik-titik plus A2 X2 plus A1X plus A0. 7. Fungsi rasional dan irasional. Fungsi rasional adalah perbandingan polinomial yang penyebut polinomialnya tidak boleh sama dengan 0. Bukankah sama dengan pengertian bilangan rasional, misalnya F buka kurung X tutup kurung sama dengan X2 plus 3 atau X3 plus 4 adalah fungsi rasional. Fungsi irasional sering dianggap sebagai fungsi yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat 3 atau akar lainnya dianggap fungsi irasional. Jika pada X sama dengan F buka kurung X tutup kurung, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dengan pangkat rasional non-integral dilakukan di ruas kanan, maka fungsi tersebut dikatakan irasional. Fungsi F buka kurung X tutup kurung sama dengan 3 kali 2 plus X dibagi per 2 plus 4X merupakan fungsi rasional karena mengandung unsur akar pangkat. 8. Fungsi pecahan. Fungsi yang berbentuk pecahan. 9. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi genap dan ganjil dapat diperiksa dengan memasukkan input negatif atau minus X sebagai pengganti X ke dalam fungsi F buka kurung X tutup kurung dan mempertimbangkan nilai output yang sesuai. Fungsi genap. Fungsi genap yang memenuhi F buka kurung minus X tutup kurung sama dengan F buka kurung X tutup kurung sehingga berlaku F buka kurung minus X tutup kurung dikurang F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik pusat. Selanjutnya itu ada fungsi ganjil. Fungsi yang memenuhi F minus X sama dengan minus F buka kurung X tutup kurung sehingga berlaku F minus X plus F buka kurung X tutup kurung sama dengan 0. Grafik fungsi genap simetris terhadap sumbu Y. Fungsi genap dan ganjil diklasifikasikan berdasarkan hubungan simetrinya. Penamaan fungsi genap dan ganjil didasarkan pada fakta bahwa fungsi pangkat F buka kurung X tutup kurung sama dengan Xn merupakan fungsi genap jika N genap dan F buka kurung X tutup kurung merupakan fungsi ganjil jika N ganjil. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi beberapa fungsi menjadi satu. Fungsi komposisi menggunakan notasi O. Contohnya jika fungsi F buka kurung X tutup kurung dan G buka kurung X tutup kurung, maka F O G buka kurung X tutup kurung dibaca fungsi F bundaran G yang dikerjakan dengan cara memasukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Jika F A ke B, G B ke C, H C ke D, maka berlaku F buka kurung F O G tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung G O F tutup kurung buka kurung X tutup kurung. Tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, buka kurung F O G O H tutup kurung buka kurung X tutup kurung sama dengan buka kurung F O G O H X tutup kurung bersifat asosiatif. Jika fungsi identitas 1 buka kurung X tutup kurung, maka berlaku vol atau X sama dengan MOV X sama dengan Fx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Yang pertama itu kita harus mencari bentukan dari FOG-nya ini. Kita buat rumusnya seperti ini. Untuk mengetahui fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 3 itu kita bagi dulu. Nah, untuk mencari jawaban dari rumus ini, dari soal ini kita harus buat rumusnya. Rumusnya gampang ya, jadi kita buat di sini aja. Itu 2x tutup kurung x kuadrat plus 3 tutup kurung minus 1. Kalau udah seperti ini kita buat di bawahnya lagi ya guys. 2x ini kita kalikan dengan x kuadrat. 2x dikali x kuadrat sama dengan 2x kuadrat, dan ini juga kita kalikan dengan 3 yaitu 6.
Karena ini tidak ada pasangan ya, jadi kita tulis lagi di bawah di min 1. Oke. Kalau udah seperti ini, kita tulis lagi 2x kuadrat 6 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi sangat simpel ya. Oke, halo semua, nama saya Adam Rizky Maulana. Di sini saya akan membahas soal berikut, yaitu mencari apakah GOFX dan FOGX-nya itu sama. Oke, kita lanjut. Kita cari dulu data di atas itu dengan awal dengan diketahui. Yang pertama, fx itu adalah 4x plus 3. Lalu ada gx yaitu x min 1. Lanjut, yang ditanya apakah GOF dan FOGX sama. Oke, kita bahas, dijawab. Pertama kita cari rumus GOFX. Sama dengan 4 dikali x min 1 ditambah 3. Kemudian ini dikali silang saja, 4 dikali x dari 4 dikali min 1, mana hasilnya 4x. 4 dikali min 1 yaitu min 4, ditambah ini 3 turunkan saja di sini, hasilnya 4x langsung turun karena tidak ada x lagi di sini. Min 4 ditambah 3 yaitu min 1. Oke, lanjut untuk nyari FOGX nya. Dimana 4x plus 3 dikurang 1, hasilnya yaitu 4x. Ini 3 dikurang min 1 yaitu plus 2. Nah, jadi tadi yang ditanya apakah GOFX sama dengan FOGX, jawabannya yaitu di GOFX 4x min 1, sedangkan FOGX yaitu 4x plus 2. Jadi jawabannya adalah tidak sama. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, itu yang diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x dikurang 1. Dan untuk dicarinya yaitu ditanya atau dicarinya yaitu gf dalam kurung x. Nah, cara untuk menjawabnya yaitu gf(x) sama dengan 2x ditambah 3 sama dengan di sini 2 dalam kurung x dikurang 1 ditambah 3 sama dengan 2x dikurang min 2 ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 1. Jadi
Untuk jawaban GFX adalah 2x tambah 1. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Enzierwi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal, yaitu saya akan membahas mengenai soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 6x min 3 dan fungsi gx sama dengan 5x plus 4. Dan diketahui pula f bundaran g a sama dengan 81. Nah, yang ditanya tentukan nilai a. Di sini kita tulis ulang dulu apa yang diketahui, yaitu ada fx sama dengan 6x min 3 dan gx sama dengan 5x plus 4, dan juga f bundaran g a sama dengan 81. Di sini ada 3 yang diketahui. Selanjutnya langkah selanjutnya itu menentukan fungsi f bundaran g terlebih dahulu. Fungsi f bundaran g x sama dengan, ini tinggal kita masukin balik 6x min 3 nya. Namun x yang ada di fungsi x itu kita masukkan sama gx. Jadi x nya kita ganti jadi 5x plus 4 min 3. Di sini tinggal kita kali aja, 6 kali 5x sama 6 kali 4. 6 kali 5x sama dengan 30x. 6 kali 4 sama dengan 24. Dikurang 3 sama dengan 30x plus 21. Angka selanjutnya, di sini kita udah tahu ada fungsi bundaran gx, di sini ada fungsi bundaran ga, tinggal kita ubah x-nya menjadi a. Jadi sama dengan 30 a tambah 21. Ini tuh f bundaran g sama dengan a. Nah, selanjutnya yang diketahui itu kan sama dengan 81. Jadi 30 a plus 21 sama dengan 81. Tinggal kita pindahkan 30a sama dengan 81 dikurang 21. 30a sama dengan 81 kurang 21 sama dengan 60. Berarti di sini a sama dengan 60 dibagi 30. Ini kita pindah ruas jadi bagi. Jadi a sama dengan 2. Nah, jawaban dari soal ini yaitu sama dengan a sama dengan 2. Oke, sekian jawaban dari Muhammad Enzierwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum Mbak Raya. Pada kesempatan kali ini kita dapat sebuah pertanyaan. Bila terdapat sebuah fungsi, tentukan f-1 dalam kurung min 4. Sebenarnya kalau mau dijabarkan secara panjang ini bakal kepanjangan, tapi pada dasarnya kita diminta buat mencari nilai x bila hasil dari perhitungan ini menghasilkan angka 4. Ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk memecahkan soal ini, pertanyaan ini. Namun langkah pertamanya, langkah dasarnya adalah kita memasukkan inverse ini, ya, ini namanya inverse dan yang ini namanya fungsi. Kita harus memasukkan dulu ini ke dalam sini. Bentuknya kira-kira bakal kayak gini. X sama dengan x kuadrat min 2x min 4 dimasukkan sama dengan 0. Apakah ini udah selesai? Belum. Masih ada langkah yang lumayan panjang yang akan kita lakukan setelahnya. Namun dari bentuk ini kita masukkan ke bentuk umum dari kuadrat. Bentuk umumnya gimana? Gini, a x plus bx plus c sama dengan 0. Huruf semua tuh isinya. Nah, kita cari dulu nih anggota dari A, B, C-nya. Kita cari dulu anggota-anggotanya. Kita masukin A-nya sama dengan apa? Iya, betul, X-nya. X melambangkan apa? Angka 1. Positif ya. Terus ada B-nya. B-nya yang mana? Iya, min 2. C-nya min 4. Apakah udah kelar? Belum. Setelah ini kita akan masukin ini ke dalam rumus kuadrat.
Ini kan bentuk momen nih. Sekarang kita masukin ke dalam bentuk rumus kuadratnya. Rumus kuadratnya lebih jelimet lagi. Rumusnya kira-kira bakal kayak gini. X sama dengan min B tambah kurang, tambah kurang akar B kuadrat min 4 kali A, ini kali C dibagi 2 A. Tapi karena kita udah dapat ininya, karena kita udah dapat ini nih anggota-anggotanya, tinggal kita masukin aja. Oke, kita tulis ulang ya rumusnya. Ada X sama dengan tuh B min B min. Nah ini kan udah min, tapi ini yang min juga di dalam kurung. Iya, nah dalam min dalam kurung min 2. Nah tambah kurang tarik akar, terus ini min ya, tetap min ya, kuadrat. Nah kuadratnya ini di luar, bukan dari dalam sininya, maka kita kurungin lagi. 4 kali A, A nya 1 C min 4 kurungin. Apakah udah selesai? Belum, masih ada stepnya lagi. Kita akan mecahin rumus ini. Gak begitu ruwet, tapi kira-kira beginilah. Ini minus ketemu minus, jadinya apa? Positif. Ya, positif 2. Ini kita simpen di bawah aja. Terus ada ini nih, min 2 kuadrat lagi. Kuadrat itu apa? Dikalikan dengan angka yang sama. Nah, ya. Oke, udah. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Positif apa negatif? Positif. Min ketemu min, jadi positif. Nah ini kita simpan ya di bawah. Positif 4. Nah terus ada ini, ini nggak ketulis. Min 4. Terus ada operasi yang ini nih, 4 kali A kali C. 4 kali 1 4. 4 kali 4 16. Min ketemu min apa? Positif. Nah 16. Jadi setelah semua itu X sama dengan 2. Udah jadi positif ya tadi. Tambah kurang akar 4. Jadi positif 16. 16 itu tadi positif ya. 16 itu tadi jadi positif. Bagi 2. Ini nggak usah karena A nya 1. Oke, ini biar kita setelah ini apa? Kita sederhanakan dulu. 4 16 jadinya 20. Masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Kita akarin dianya. 20 ditarik akar jadi berapa? Set 5. Ini udah paling simpel banget nih. Ini udah paling simpel banget. Tapi apakah selesai? Belum. Masih ada operasi terakhir ya. Ini kita bakal sederhanakan lagi, tapi dengan cara kayak gini. Kita bakal kayak gini nih. 2 bagi 2 tambah kurang 2 akar 5 dibagi 2. Coret-coret 1, coret-coret 1. Habis kan? Habis. Jadi hasilnya berapa? 1. Hasilnya ada 2. Antara 1 plus akar 5 atau 1 negatif 1 negatif akar 5. Jawabannya di antara 2 ini. Sampai sini paham? Kira-kira segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.